Pemirsa, pernikahan komika Arie Kriting dan Indah Permatasari yang berlangsung belum lama ini masih menyisakan cerita kelam dalam perjalanan rumah tangga mereka. Ya, kendati Arie dan Indah sudah menikah, nyatanya pernikahan mereka hingga hari ini belum mengantongi restu dari ibunda Indah, Nursiah. Sang bunda tetap masih tak meridoi putrinya menikah dengan Arie. Bahkan Nursiah mempunyai 2 persyaratan yang harus dilakukan Arie jika ingin mendapatkan restu dirinya. Begini saja papi, kalau memang benar-benar itu dia kan pernah bilang laki-laki jantan, pejantan tangguh. Itu omongannya dia di surat itu dulu, pejantan tangguh. Jadi 2 permintaan saya kalau mau minta restu ke saya. 1, Indah diruqyah dulu. Yang kedua, si Kriting itu sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan, di dalam masjid, di depan kiai, ustadz, orang setempat. Sumpah, itu permintaan kedua kalau mau minta restu dari saya. Tapi tidak sampai sekarang pun tidak diiyakan sama Kriting ini sama Indah. Padahal itu paling enteng ini permintaan. Saya tidak minta berlian, saya tidak minta pesawat, saya tidak minta uang. Saya tidak minta uang. Itu permintaan saya 2. Tidak ada minta apa-apa, saya 2. Hari Senin, kakak Indah Permatasari sama ayahnya Nasruddin ketemu ke rumah saya, minta surat Taufil Wali. Jadi minta surat rekomendasi, namanya surat Taufil Wali. Jadi karena Pak Nasruddinnya nggak bisa hadir karena alasan sakit, jadi diwalikan di KUA Setiabudi. Yang penting kan orang tua laki, kalau orang tua laki udah menyerahkan ke KUA Setiabudi tidak ada masalah, karena itu udah disahkan dari KUA Sawangan. Nursiah menampik dikatakan kalau dirinya egois dengan permasalahan ini karena menurutnya sampai saat ini tidak ada itikat baik dari Arie untuk datang mengantar Indah bertemu dirinya. Saya itu bukan minta restu sekarang itu enggak terlalu sakit. Yang dulu yang sakit, yang mau dibawa-bawa kemana-kemana itu dia tidak minta restu dari saya. Enggak usahlah restu, minta tolong saya mau bawa anakmu. Kan tidak ada satu kata pun atau manusia minta tolong. Manusia saya mau bawa anakmu itu kemana-kemana. Tapi tidak ada, dia langsung mau bawa suruh Indah kemana-kemana keluar. Kendati Arie Kriting kini sudah resmi menjadi menantunya, sikap tak suka Nursiah pada Arie tetap tak berubah. Ia menganggap Arie tak menghargai dirinya sebagai orang tua. Apalagi sekarang kenapa saya benci ini orang? Ini orang-orang jahat ini. Bukan sekarang saya benci, mulai dari awal. Apakah buta matanya? Sementara anakku ini yang saya lahir, kayak diambil begini saja. Saking sabarnya ini manusia ini, papinya. Mangut-mangut saja ini. Nggak usah lah. Sebetulnya bukan Kriting yang datang ke sini. Ada wali dari si laki-laki ini yang datang ke rumah saya. Masuknya itu yang saya sesali itu. Sampai jadi kawin sekarang. Seharusnya, saya kan sudah tahu mereka berpacaran ini 3 tahun. Sudah dimaki-maki juga sama Indah, saya tahu. Seharusnya kalau dia mau kawin sama anak saya, walaupun saya benci, dia harus datangi ke papinya atau kakaknya atau siapa. Tidak ada sepotong orang keluarga itu laki-laki, tidak ada satu pun, sepotong pun itu manusia dari keluarganya itu tidak ada yang datang. Tidak. Kata Indah kemarin dohor itu sebetulnya orang tuanya itu si Kriting mau datang, mamanya mau datang. Loh kok mamanya yang mau datang? Kenapa tidak datang? Katanya takut saya yang maki-maki diserang sama mami, katanya. Astagfirullahaladzim. Ya namanya orang kawin itu kalau memang harus ngomong lamaran dulu, ini dulu. Kenapa langsung mundur? Belum maju ini ke sini. Indah Permatasari dan Arie Kriting resmi menikah pada 12 Januari lalu. Namun Indah baru meminta restu pada sang bunda sehari sebelum pernikahan terjadi. Namun Nursiah sudah tak kaget sebab ia terlebih dulu mendapatkan kabar itu dari suaminya di bulan November. Indah sempat menelpon sang ayah dan meminta agar menikahkannya. Alih-alih menyetujui, mengapa Nursiah justru melarang suaminya untuk menikahkan putrinya? Dari papinya itu
Tadi ditelepon sama Indah katanya. Ini papinya. Dia telepon apa? Katanya, papi Indah mau minta tolong. Minta tolong apa? Dia bilang papinya. Nanti kalau Indah kawin, papi kasih akad nikah Indah katanya. Indah ini mau nikah kapan? Iya, tanggal 12 itu papi gitu. Nggak bisa ngomong saya sendiri, harus minta restu dari mamimu, dari kakakmu, dari ommu, dari tantemu. Kan kalau ada keluarga besar yang namanya orang Makassar itu harus dirundingkan semua, karena ini harus tanya A sampai Z, karena orang Makassar itu papinya itu langsung, karena orang Makassar seperti kakakmu yang dulu-dulu itu kawin sama orang Makassar, kawin sama orang Goa itu ada erang-erangnya, ada uang panainya, ada kumpul keluarga. Nggak bisa minta restu ke papi aja. Nanti papi mau ngomong dulu sama mami katanya. Makanya saya tidak mau melihat dan mendengar. Tapi ya itulah, karena Indah itu berusaha minta restu. Pasti itu kan omongan orang-orang keluarganya atau apa, pergi minta restu sama orang tuamu dulu. Itu kan pasti itu. Ya selama, makanya di situ kemarin Indah itu minta restu tuh kan kaget. Baru tahu ya ada orang tua di sini. Selama ini kan tidak ada menganggap ini orang tua. Di matanya Indah itu saya jahat. Di matanya Indah itu saya jahat, saya yang benci Indah, saya yang benci orang itu. Betul. Kalau kami sebagai pengurus ya ada warga datang ke rumah minta surat pengantar rekomendasi bahwa saya Pak RT tidak bisa menghadiri pernikahan anak kami, tolong dibikinkan surat pengantar untuk ditujukan ke KUA Sawangan, yaitu namanya Taufil Wali. Itu sah-sah aja. Konflik rumah tangga antara Ari, Indah, dan orang tuanya sontak menimbulkan pro kontra di media sosial. Namun tak sedikit netizen dan rekan sesama artis yang turut memberikan dukungan terhadap pernikahan Ari dan Indah. Nursia tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya, yang tahu kondisi dirinya sebenarnya adalah keluarga, bukan orang lain di luar lingkungan. Alasannya Indah itu nanti mami maki-maki lagi, keriting katanya, nanti kalau datang ke keluarganya keluarganya itu laki-laki, mami arogan katanya, itu bahasanya. Indah itu sudah dicekokin, sudah dicuci otaknya. Namun terlepas dari konflik yang terjadi antara mantu, anak, dan orang tua, Nursia tetap menganggap putrinya itu sebagai anak yang baik. Tidak apa-apa, karena saya rasa itu Indah itu sakit, ya saya tidak marah sama Indah. Biarlah, saya urut dada. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu selalu. Kalau ada saya dengar omongannya Indah itu dari saya, selalu saya baca. Setiap sujudku, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu doa terbaik Nabi Yunus, itu selalu dari 3 tahun. Itulah yang bikin kuat saya walaupun tidak pulang Indah. Mudah-mudahan Indah dibukakan sama Allah. Ya Allah, bukakan mata hatinya, mata batinnya itu. Selama ini dia gelap, selama ini dia tersesat, ya Allah. Tolong selamatkan anakku, tolong dibukakan mata hatinya, kembali kayak dulu lagi, kembali kayak dulu. Kembali, itu yang saya minta. Saya tidak mau ngomong sama orang itu. Sudah, saya tutup mata, tutup telinga sama orang itu.